Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'duhu ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah kita panjataken puji syukur kepada Allah SWT ingkang tansah paring nikmat dumateng kita sedaya lan langkung-langkung wonten dalem menika kita dipun takdiraken kita saged makempal wonten ing musala menika. Mugi-mugi menika merupakan pertanda Allah cinta dumateng kita. Allah nakdiraken kita sedaya dados tiyang-tiyang ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng saterusipun badhe kita waosaken menika tafsir Ibnu Katsir menika saking surat Az-Zumar ayat ingkang nomor 22 insyaallah nggih. Ana saderengipun perlu kita sampaikan utawi kita wangsuli malih ayat ingkang nomor 21. Ingkang wonten ayat ingkang nomor 21 menika Allah jelasaken bilih Allah sampun nurunaken air dari langit. Lajeng Allah mengaturnya menika dados sumber-sumber ingkang kanthi air menika wau Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Ingkang tanaman-tanaman menika wau bermacam-macam warnanipun. Lajeng saterusipun Allah jelasaken sasampunipun Allah menumbuhkan tanaman kanthi air menika wau nggih, tanaman ingkang menghijau ingkang subur. Lajeng akhiripun tanaman menika menjadi menguning. Lajeng saburé menguning, lajeng kering, lajeng saterusipun hancur lan ditiup angin dados debu. Nah, lajeng Allah jelasaken bilih di dalam yang demikian menika merupakan pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya pikiran yang sehat. Ingkang maksudipun bilih begitulah kehidupan nggih, termasuk kita sedaya Allah ciptakan nggih, dari kita lahir kemudian menjadi dewasa, kemudian setelah itu akan menjadi tua dan akan meninggal dunia. Allah gambarkan kehidupan begitu wau kados tanaman ketika tumbuh hijau ya, menandakan tanaman ini subur ya, kemudian juga akan menguning, kemudian akan mengering, kemudian akan hancur. Mana kehidupan manusia nggih mekaten ya. Dari lahir menjadi anak, menjadi dewasa, kemudian akan menjadi tua, lemah, kemudian meninggal dunia. Menika sesuatu ingkang kita pahami. Ingkang Allah jelasaken inna fi dzalika, yang demikian itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang punya akal yang sehat. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan maka bahagialah orang-orang ya, orang-orang yang akan mendapatkan kesenangan setelah itu. Maksudnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan muslim mentauhidkan Allah, maka setelah meninggal akan mendapatkan kesenangan setelah meninggal dunia. Lanjut kaum muslimin, Allah telah banyak sekali menjelaskan tentang kehidupan dunia ini ya, seperti tumbuh-tumbuhan itu. Banyak ayat menjelaskan yang demikian itu. Termasuk diantaranipun Allah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 45
Allah menjelaskan wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ard fa asbaha simam tadruriha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia semuanya tentang kehidupan dunia. Maka kehidupan dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian dengan air itu suburlah tanaman-tanaman di atas bumi ini. Kemudian akan menjadi kering dan ditiupkan angin. Bahkan Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah atas segala sesuatu muqtadira, maka Allah Maha berkuasa. Betul kata jaga muslimin nggih. Bahwasanya kehidupan dunia ini sering Allah gambarkan seperti tanaman nggih. Yang subur kemudian menguning, kemudian mengering, kemudian hancur. Mengatakan nggih. Menika ayat ingkang nomor 11. Ingkang nomor 11 nggih. Samenika ayat ingkang nomor kali 11. Afamang sarakallahu sadrahul Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Engkang tersipun, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima Islam itu bahwa ala nuri min rabbih, maka dia mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Maksudnya pun, apakah orang yang Allah jadikan dirinya atau hatinya itu menerima Islam di atas cahaya dari Rabb-nya, itu sama dengan orang yang hatinya keras. Maka dijelaskan ayat berikutnya, fawailul lil qasyati qulubuhum, maka celakalah orang yang keras hatinya. Terus ayat menika Allah mengkabarkan, artinya pertanyaan sebagai kabar, apakah orang yang oleh Allah hatinya ini dibukakan untuk menerima Islam, yaitu mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, itu sama dengan orang yang hatinya keras? Tentunipun jawabipun nggih mboten sami. Jawabipun nggih mboten sami. Bahwasanya orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, maka hatinya akan menjadi lembut, akan lunak nggih. Ketika diberikan nasihat dengan agama, maka akan menerima. Dibacakan ayat-ayatnya akan menerima. Diperintah akan menerima, dilarang akan menjauhi, akan meninggalkannya. Ini artinya Allah memuji bagi orang-orang yang hatinya lunak, yang mereka itu menerima Islam. Yang oleh Allah hatinya dilunakkan, diberi cahaya dari Allah, kemudian dia bisa menerima agama Islam ini. Kemudian fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang-orang yang mereka itu hatinya membatu min dzikrillah, dari mengingat Allah. Maksudnya pun hatinya mereka ini tidak lunak, ya. Ketika dibacakan ayat kepadanya tidak bisa menerima, ketika dinasihati tidak bisa menerima. Ketika dibacakan Al-Quran, maka dia tidak tunduk. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Maka kita terus Allah memberikan gambaran perbedaan orang yang oleh Allah dijadikan hatinya lembut, bisa menerima Islam. Yang dikatakan pada ayat menika, sarakallahu sadrahu lil Islam. Allah membukakan hatinya untuk menerima Islam. Ini tidak sama dengan orang yang hatinya keras. Yang di dalam surat Al-Baqarah jelaskan, Allah menjelaskan bahwasanya hati mereka itu seperti batu
bal asadu qaswah, bahkan hati mereka itu lebih keras daripada batu. Batu saja ini kalau kejatuhan air lama-lama akan berlubang. Di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Di antara batu ada yang pecah bisa mengeluarkan air. Dan surat Al-Baqarah tidak mengatakan gitu. Ini hati mereka membatu, tidak bisa menerima Islam. Ini yang Allah ceritakan dalam ayat ini, bahwasanya di antara manusia ada yang mereka itu oleh Allah hatinya dilunakkan bisa menerima Islam, tapi di antara manusia ada yang hatinya membatu tidak bisa menerima Islam. Apapun yang datang dari Allah, dari Rasulnya, dari kitabnya, dari hadis Nabi itu ditolak, dibantahnya dengan hawa nafsunya. Maka dikatakan di sini fawailul lil qasyiyatil qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang yang hatinya ini membatu dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu di atas kesesatan yang nyata. Katakan gitu. Terus mereka Allah menyebutkan yang memberikan kabar di antara manusia ini ada yang hatinya lunak bisa menerima Islam, tapi ada yang hatinya keras membatu tidak bisa menerima Islam. Mereka itulah yang dikatakan celaka. Mereka itu dikatakan ulaika fi dhalalim mubin, mereka di atas kesesatan yang nyata. Maka jangan muslimin nggih, menika yang Allah berikan kabar kepada kita sedaya nggih. Kadang-kadang semua kita menika selalu berusaha untuk mencari ilmu, selalu berdoa kepada Allah, ingkang sebatas hati kita menika oleh Allah dibukakan bisa menerima Islam, ingkang dados hamba Allah ingkang selamat. Berngantos dados orang-orang yang hatinya keras yang tidak bisa menerima Islam. Maka jangan muslimin kami sampaikan al-qulu qalda astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.